Shalom, selamat malam. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai Yunus yang diutus Tuhan untuk memberitakan malapetaka yang akan terjadi, yang akan menimpa kota Niniwe. Saya tertarik di sini. Ternyata alasan Yunus untuk menolak datang ke Niniwe adalah bahwa Yunus tahu bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta dia akan menyesal apabila dia menimpakan malapetaka kepada kota Niniwe. Kota Niniwe yang sudah melakukan kejahatan, dan kejahatan itu sudah sampai kepada Allah. Maka Allah mengutus Yunus untuk datang ke kota Niniwe supaya Niniwe mempunyai kesempatan untuk bertobat. Yang menarik di sini bahwa ternyata Niniwe itu seharusnya tidak layak untuk mendapatkan pengampunan menurut penilaian Yunus. Itulah sebabnya dia tidak mau datang ke sana. Tetapi karena Allah itu mempunyai kasih, mempunyai penyayang, panjang sabar yang tidak terbatas, masih memberikan kesempatan kepada Niniwe untuk bertobat melalui Yunus. Yang menarik di sini bahwa setelah kota Niniwe bertobat, justru Yunuslah yang merasa menyesal. Dia justru marah, mengapa Niniwe yang seharusnya dihukum justru bisa mendapatkan pengampunan. Kita akan baca di dalam Yunus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena wawancara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon cara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Allah itu begitu mengasihi Niniwe. Allah begitu mencintai kota Niniwe, sehingga Allah memberikan pengampunan dan tidak terjadi malapetaka atas Niniwe. Di sini Allah menyatakan bahwa kenapa Yunus harus marah? Kenapa Yunus harus merasa kecewa karena Allah menyelamatkan Niniwe? Melalui peristiwa pohon jarak, Allah menunjukkan kalau Yunus bisa
uh, merasa sayang kalau pohon jara itu yang dalam semalam tumbuh, kemudian malam berikutnya sudah layu. Padahal Yunus tidak ikut menumbuhkan. Yunus merasa sayang. Kenapa pohon jara itu harus mati? Dari sini Allah menunjukkan bahwa kalau pohon jara aja kamu bisa begitu menyesal atas kematiannya. Bagaimana Allah itu tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Allah sayang kepada Niniwe sehingga Allah mengutus Yunus supaya Niniwe beroleh keselamatan. Saudara, dari sini kita belajar betapa Allah itu tetap memberikan kesempatan. Apabila kita mau datang, kita mau bertobat, Allah tetap akan merentangkan tangannya. Seberapa besar pun dosa yang kita lakukan, seberapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan, apapun yang kita perbuat mungkin itu sudah tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Tetapi Allah tetap menerima kita. Dia merentangkan tangannya akan menyambut orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang menyesal, yang mau datang kepadanya. Allah tetap panjang sabar, pengasih, penyayang, berlimpah kasih setia. Jadi jangan tunda-tunda kesempatan. Kesempatan masih terbuka. Apapun yang kau lakukan, mungkin kau merasa kau sudah melakukan hal yang paling buruk dalam hidupmu. Tetap datanglah pada Tuhan, karena Dia masih memberikan kesempatan. Kesempatan masih terbuka, dan Dia akan datang menyambut engkau, menyayangi engkau, mengasihi engkau. Apapun yang telah engkau lakukan, pengampunan itu tetap ada untuk selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.